Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Spoiler. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul I Am Legend. Film ini menceritakan seorang pria bernama Robert Neville yang merupakan seorang ilmuwan, sekaligus manusia terakhir yang bertahan hidup dari wabah yang menyerang seluruh kota New York. Robert pun terus berusaha untuk mencoba menemukan cara untuk mengembalikan efek virus buatan manusia itu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang sudah menonton spoiler film ini di channel lain, saya sangat menyarankan untuk menonton lagi. Gimana pun juga, sudut pandang setiap orang berbeda-beda dan pastinya mendapatkan analisa yang berbeda pula. Jadi, selamat menonton, selamat mendengar, dan check this out. Film diawali dengan memperlihatkan seorang dokter yang sedang wawancara di salah satu media di televisi. Ia memberikan informasi bahwa dirinya sudah menemukan obat untuk penyakit kanker dari virus campak yang ia modifikasi untuk menyembuhkan kanker tersebut. Sejauh ini, mereka telah berhasil melakukan uji coba terhadap hampir 90.000 manusia dan tidak sama sekali memiliki efek samping terhadap manusia. Inovasi itu dianggap berhasil untuk menyembuhkan penyakit kanker tersebut. Kemudian, scene pun berpindah ke 3 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan keadaan kota New York yang sangat terbengkalai. Nampaknya kota itu seperti kota mati dan tidak berpenduduk. Namun, Robert Neville satu-satunya manusia yang berada di kota itu untuk bertahan hidup di sana. Dia adalah merupakan seorang ilmuwan di Kesatuan Militer Amerika. Ia di sana bertahan hidup bersama anjingnya yang bernama Sam. Di hari itu, Robert dan anjingnya sedang berburu rusa untuk makan malam. Tapi tiba-tiba saja seekor singa menerkam salah satu rusa di sana. Robert berinisiatif untuk menembak singa itu. Namun, kedatangan singa jantan bersama anaknya membuat Robert menjadi tak tega. Dan ia pun mengurungkan giatnya tersebut. Lalu, tiba-tiba alarm di jam tangannya berbunyi dan ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sebelum memasuki rumah, ia menyirami cairan agar jejaknya tak ada yang bisa mengikutinya. Setelah selesai makan malam, Robert memutuskan untuk menutup semua celah yang ada di rumah itu. Lalu, terdengar suara gerangan dari luar rumah. Hal tersebut membuat ia mengingat pada masa lalunya, yang dimana 3 tahun sebelumnya terjadi konflik di kota New York. Dan saat itu, Robert dijaga oleh beberapa tentara. Dalam perjalanan, Robert, istri, serta anaknya mendapatkan pesan darurat dari presiden tentang sebuah virus yang amat berbahaya. Virus itu bisa menyebar melalui udara, dan tidak hanya New York saja, namun seluruh negara virus itu menyebarnya. Oleh karena itu, presiden memutuskan untuk mengkarantina New York. Robert menjelaskan kepada istrinya bahwa dirinya tak bisa ikut dengannya. Itu dikarenakan ia diberi tugas untuk menghentikan penyebaran virus. Dan ia yakin akan menemukan obat penawar virus tersebut. Sontak saja sang istri tidak ingin Robert di tempat yang berbahaya. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba saja seorang pria yang merupakan zombie menghantamkan tubuhnya ke arah mobil mereka. Scene kembali ke masa depan, yang dimana kini Robert setelah usai bangun dari tidurnya, ia pun melakukan olahraga sejenak. Lalu ia pun pergi ke tempat basement rumahnya. Dan ternyata basement itu merupakan laboratorium miliknya. Ia di sana melakukan penelitian antivirus dengan menggunakan darahnya. Selama ini, uji coba yang dilakukan Robert selalu berujung kegagalan. Terlihat beberapa tikus masih bersifat agresif dan sisanya mati akibat serum yang Robert ciptakan. Namun, kali ini penelitiannya mengalami kemajuan.
terlihat ada seekor tikus yang masih bertahan hidup, dan kini tikus itu tidak seagresif tikus yang lainnya. Sontak saja Robert pun merasa senang. Sampai pada akhirnya Robert berencana uji coba serum itu kepada manusia yang terinfeksi. Sebelum keluar rumah, ia tak lupa untuk membawa senapan yang ia miliki. Lalu Robert mengunjungi toko rental DVD. Di sana ia meletakkan beberapa menekuin yang ia anggap sebagai temannya. Ia pun mencoba berkomunikasi kepada manekuin itu layaknya manusia normal. Selepas dari toko itu, Robert mengirim sebuah pesan lewat transmisi radio agar mengundang manusia yang masih bertahan hidup untuk bergabung dengan dirinya. Di tengah itu, tiba-tiba Sam melihat rusa yang sedang berlari. Robert yang melihat pun memutuskan untuk mengejar rusa itu bersama Sam. Sampai pada akhirnya, kini Sam memasuki sebuah bangunan yang nampak gelap untuk mengejar rusa itu. Robert yang tidak sigap, ia pun tak berhasil menahan Sam untuk memasuki bangunan itu. Mau tidak mau, akhirnya Robert pun nekat masuk ke dalam bangunan dengan hati-hati. Di dalam sebuah ruangan, Robert melihat sekumpulan makhluk mengerikan yang ia yakini itu adalah zombie. Lalu, ia pun menemukan Sam yang bersembunyi di bawah meja. Namun ternyata saat Robert ingin membawa Sam, ia melihat zombie yang akan menyerangnya. Sontak saja kini mereka berlari untuk menghindari kejaran zombie itu. Dan akhirnya mereka berhasil melompat dari jendela untuk keluar dari bangunan tersebut. Akan tetapi zombie itu mengikutinya. Dan ternyata zombie itu tidak tahan terhadap sinar matahari sehingga membuat makhluk itu tewas. Singkat cerita, Robert memutuskan untuk membuat perangkap dengan menggunakan darahnya sebagai umpan. Lalu, salah satu dari makhluk itu terperangkap dan berhasil dilumpuhkan. Ia pun membawa zombie itu ke ruangan labnya. Robert langsung menguji coba serum yang ia teliti kepada zombie itu. Dan hasilnya, detak jantung zombie itu semakin bertambah dan makhluk itu berteriak lalu hingga tak sadarkan diri. Robert pun di sana terlihat kesal dikarenakan ia masih saja gagal dalam mencari penawar virus Sepi itu. Keesokan harinya, yang dimana hari itu adalah hari ulang tahun Robert, ia berencana akan membuat pesta kecil-kecilan bersama Sam. Tapi di saat sedang mengendari mobilnya, tiba-tiba saja Robert terkejut karena melihat salah satu manekuin di ujung jalan. Yang dimana manekuin itu adalah manekuin yang ia letakkan di toko DVD. Lalu Robert memutuskan untuk menembaki dan menghampirinya. Namun tiba-tiba sial menimpa Robert. Ia terkena perangkap yang membuat dirinya tergantung dan menyebabkan kepalanya terbentur, sehingga tetesan darah menetes ke jalan itu. Beberapa jam kemudian, ia tersadar. Dikarenakan alarm di jam tangannya berbunyi, matahari pun terlihat mulai terbenam. Mau tidak mau, ia harus memotong tali yang mengikat kakinya. Namun, di saat berhasil melepaskan ikatannya, ia terjatuh dibarengi pahanya yang tertusuk pisau di tangannya. Di tengah itu, hal sial kembali menimpa Robert, yang kini para kawanan zombie itu sudah bersiap-siap menyerang Robert dengan serigalanya. Untung saja kawanan serigala itu tertahan oleh sinar matahari yang membuat serigala itu tak berani melewatinya. Cahaya matahari yang semakin meredup dan terus meredup, sehingga cahaya itu benar-benar hilang. Dan kawanan serigala itu langsung menyerang Robert dan Sam. Sampai pada akhirnya Robert menembaki serigala itu dengan gagahnya. Namun sayangnya Sam kini tergigit oleh serigala itu. Dengan cepat ia pun segera mengobati Sam ke ruangan labnya. Robert mencoba menyuntikkan serum itu kepada Sam. Karena ia belum berhasil menemukan penawar virus zombie itu, Sam pun mulai menunjukkan perubahan layaknya zombie. Dengan terpaksa, akhirnya Robert pun memutuskan
untuk membunuh anjing kesayangannya itu. Kematian Sam membuat Robert sangat terpukul. Kini, sekarang ia benar-benar kesepian sebagai makhluk normal di kota itu. Ia berniat untuk menyerang zombie tersebut demi membalaskan dendam Sam. Di malam itu, Robert meletakkan sebuah manekuin di pelabuhan untuk memancing zombie. Terlihat para zombie sedang mengarah ke arah manekuin itu. Dengan sesuai rencana, ia pun muncul dan menabrak para kawanan zombie itu dengan membabi buta. Lalu, dengan kedatangan jumlah zombie yang sangat banyak, Robert pun kewalahan sehingga membuat mobilnya terbalik serta ia kini dihampiri oleh makhluk itu. Saat makhluk itu ingin menyerangnya, sontak saja sebuah cahaya muncul dengan sangat terang. Makhluk tersebut yang takut dengan cahaya, mereka semua pun pergi. Dan ternyata yang menolongnya itu adalah seorang wanita. Wanita itu pun bertanya-tanya kepadanya gimana alamat Robert. Setelah memberikan alamatnya kepada wanita itu, tiba-tiba saja ia tak sadarkan diri. Robert yang sedang tak sadarkan diri, ia pun bermimpi tentang masa lalunya bersama keluarganya. Yang dimana di mimpi itu, Robert bersama keluarganya sedang berada di dermaga. Terlihat istri dan anaknya berdoa untuk keselamatan Robert yang mengerjakan tugas menyembuhkan para manusia yang terinfeksi virus. Kemudian, istri dan anaknya pergi meninggalkan kota itu. Namun hal buruk terjadi kepada mereka. Helikopter yang ditumpangi oleh keluarga Robert hancur dan meledak akibat helikopter yang lain menabraknya. Singkat cerita, akhirnya kini Robert tersadar dengan luka yang sudah dijahit. Di rumahnya, Robert melihat seorang wanita dengan anaknya. Ia bernama Anna dan Ethan. Di sana Anna mencoba membuatkan sarapan untuk Robert. Ketika sedang makan, Anna menjelaskan bahwa ia dan anaknya datang dari Maryland. Dan ia datang ke New York karena mendapat pesan radio dari Robert dengan tujuan mengajak Robert ke Vermont, yang dimana manusia-manusia yang bertahan hidup membangun koloni. Lantas, Robert yang mendengarkan hal itu langsung membantah perkataan Anna. Ia memecahkan piring makanannya dan pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Beberapa jam setelah emosinya reda, Robert melihat Ethan yang sedang menonton televisi dan menghampiri Anna yang sedang duduk di meja makan. Ia pun mengungkapkan terima kasih bahwa Anna telah mengobati lukanya. Lalu Anna melanjutkan penjelasannya bahwa sebelumnya dia berada di kapal evakuasi Sao Paulo. Selain Anna dan Ethan, ada 3 orang lagi yang kebal terhadap virus yang menyebar lewat udara. Namun, para makhluk itu telah membunuhnya, sehingga yang tersisa hanya Anna dan Ethan. Kemudian, Robert mengajak mereka pergi memancing. Dan pada akhirnya, Robert memiliki satu ide untuk membuat serum tersebut bekerja. Lalu, membawa mereka kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Robert mengajak Anna untuk memasuki ruang labnya. Mereka di sana mencoba memberikan es batu kepada tubuh makhluk itu agar membantu menurunkan suhu panas di tubuhnya. Malam hari pun tiba. Seperti biasa, Robert menutup semua celah yang ada di rumahnya. Lagi-lagi, Anna terus membujuk Robert agar ikut dengannya pergi ke Vermont. Namun Robert belum bisa menerima penjelasan dari Anna yang menganggapnya hanya omong kosong belaka. Di tengah-tengah itu, mereka mendengar suara raungan dari arah luar rumah. Dan ternyata itu adalah kawanan para zombie yang ingin menyerang rumah Robert. Robert pun meminta Anna untuk mengamankan Ethan yang sedang tertidur. Lalu, Robert menyalakan sejumlah lampu yang ia sudah siapkan sebelumnya dan mencoba meledakkan beberapa bom yang tersusun di halaman rumah. Setelah itu, ia langsung menuju ke kamar atas, tapi tiba-tiba saja satu makhluk berhasil memasuki rumah itu dan menabrak Robert dengan keras. Makhluk itu pun menggigit Robert secara membabi buta. Tapi Robert yang mempunyai kekebalan terhadap virus itu, ia pun tak akan berubah menjadi zombie. Di sini, Robert melakukan perlawanan.
Ia pun mengambil senapan di dekatnya sehingga zombie itu pun menjauh. Lalu Robert melihat Anna dan Ethan yang sedang bersembunyi di balik meja. Karena Ethan merasa ketakutan, tangisannya pun terdengar oleh makhluk itu yang membuat makhluk itu menghampirinya. Beruntung saja Robert dengan sigap langsung menembaknya. Namun salah satu makhluk itu teriak untuk meminta pertolongan kepada yang lain. Dan benar saja, sekawanan makhluk itu langsung memasuki rumah Robert dari lubang yang dibuat dari mereka sebelumnya. Mengetahui hal itu, Robert langsung mengajak Anna dan Ethan ke ruang labnya untuk berlindung. Dan saat sampai di ruang lab, mereka terkejut dengan salah satu zombie percobaan Robert yang mulai pulih. Hal itu dibuktikan dengan detak jantung makhluk itu yang sudah normal. Namun, para kawan makhluk itu terus mengejar mereka. Robert pun mencoba untuk menutup pintu kaca labnya, hingga pada akhirnya pemimpin makhluk itu menobrakkan dirinya ke kaca. Tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali mencoba menghancurkan kaca itu. Melihat retakan kaca yang mulai membesar dan membentuk pola kupu-kupu, Robert pun mulai mengerti bahwa makhluk yang ia coba mempunyai tato kupu-kupu. Lalu ia mengambil sampel darah zombie wanita yang di dalamnya mengandung antivirus. Kemudian ia meminta kepada Anna dan Ethan untuk bersembunyi di bawah saluran batu bara. Di sana Robert menjelaskan bahwa ia meminta Anna membawa serum antivirus itu ke Vermont. Dikarenakan zombie itu tak berhenti untuk menghancurkan kaca, Robert memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Lalu ia pun mengambil sebuah granat dan dibarengi kaca itu mulai hancur. Robert pun menggenggam granat tersebut dan menerjang ke arah kawanan zombie itu, sehingga terjadilah sebuah ledakan yang amat dahsyat. Di akhir film, Anna dan Ethan tiba di daerah yang diketahui itu adalah Vermont. Terlihat sebuah benteng yang sangat besar dan dijaga ketat oleh beberapa tentara. Di sana, Anna menjelaskan bahwa pada tahun 2009, sebuah virus menakutkan menjangkit peradaban sehingga membawa umat manusia diambang kepunahan. Dan pada tahun 2012, Dr. Robert berhasil menemukan serum antivirus. Dan di tahun yang sama, ia mengorbankan dirinya untuk melindungi serum antivirus itu kepada seluruh umat manusia. Lalu, kemudian film pun selesai. Oke, mungkin begitu kurang lebihnya. Jika ada kesalahan dalam alur cerita tadi, saya mohon maaf. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa, nantikan konten-konten selanjutnya.